Voice of Indonesia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Apa kabar pendengar? Jumpa lagi bersama saya Wahyu Setiobudi, host Anda di acara VOIB Stock, Inspirasi Bisnis Manajemen dan Kewirausahaan. Apa kabar pendengar? Semoga acara ini menjumpai Anda dalam keadaan sehat, bersemangat dan optimis selalu. Para pendengar sekalian, era sekarang adalah era digital, di mana keberlanjutan perusahaan kita ditentukan seberapa adaptif kita dengan perubahan yang ada di dalam elemen digital ini. Tidak terkecuali para pengusaha UMKM Indonesia harus bisa berjuang untuk bisa bertransformasi agar digital friendly. Oleh karena itu hari ini kita akan bincang bersama ahlinya. Kita akan sambut dengan meriah. Beliau adalah Wakil Ketua Umum dari Asosiasi Pemimpin Digital Indonesia. Kita sambut dengan meriah Bapak Arief Ilham Adnan. Wah, selamat datang Pak. Terima kasih Pak Wahyu. Terima kasih. Kita bersyukur loh hari ini bisa ketemu langsung dengan salah satu pelaku ya yang sudah malang melintang di dalam industri ini, dan tentu ini sangat update ya dengan tantangan-tantangan apa Pak yang ada di kalangan UMKM. Nah, untuk membahas ini Pak, memulai diskusi kita, menurut di dalam pandangan Pak Arief itu seperti apa Pak? Seberapa mampu UMKM Indonesia ini ready untuk bisa bersaing dalam era digital ini Pak? Oke. Terima kasih Pak Wahyu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, pertama-tama saya ingin menyampaikan salam dulu kepada teman-teman pemirsa Voice of Indonesia, Radio Republik Indonesia, atas kesempatan yang diberikan kepada kami, Asosiasi Pemimpin Digital Indonesia, untuk sharing sedikit mengenai digital transformation, kenapa itu relevan, dan kenapa hal tersebut juga menjadi detrimental, menjadi penting sekali bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Ya. Jadi pada dasarnya Pak Wahyu, our life is different now. Sekarang ini zamannya VUCA namanya, volatile, uncertain, ambiguity. Ya. Jadi sangat dinamis. Dan dunia kita sudah berubah. Dunia kita sudah berubah dari physical menjadi digital. Dengan adanya infrastruktur digital, ya, connectivity, maka dunia kita berubah menjadi saling terhubung, interconnected. Kemudian begitu banyak hal yang membuat orang menjadi lebih pintar. Kemudian setelah itu juga hal itu semua didorong oleh teknologi. Ada 4 teknologi sebenarnya Pak Wahyu. Pertama, teknologi blockchain, artificial intelligence. Ada juga cyber security, which is very important currently. Kemudian edge computing. Itu membuat bisnis kehidupan kita menjadi sangat challenging. Oleh karena itu perlu ada kemampuan dari teman-teman pengusaha menengah, kecil, mikro, untuk bisa melakukan adaptasi, adopsi teknologi agar tidak terjadi exclusivity of digital economy atau eksklusivitas dari ekonomi digital, di mana jika eksklusivitas itu terjadi, maka teman-teman pelaku ekonomi akan kehilangan kesempatan untuk berusaha karena dia being irrelevant. Nah, oleh karena itu harus menjadi relevan terhadap situasi yang baru ini, new business landscape for digital technology. Nah, oleh karena itu kami sangat mendorong pelaku bisnis UMKM untuk sesegera mungkin ya melakukan transformasi dan inovasi digital di organisasi mereka. Kuncinya adalah leadership Pak Wahyu. It's all about leadership. Any transformation is all about leadership. Setelah itu all about human. Nah, bagaimana para pemimpin, pemilik usaha, ya, entrepreneur, ya, terutama di dalam segmentasi mikro, menengah, ya, untuk bisa memiliki para pemimpin yang digitally smart, ya, secara digital pintar. Tidak hanya literate, tidak hanya memahami, tapi pintar. Pintar memilih teknologi, pintar memimpin perusahaannya untuk melakukan adopsi. Karena
semua transformasi itu membutuhkan tantangan. Dan tantangan itu harus diadres oleh para pemimpin. Jadi pemimpin dulu pertama. Yang kedua human. Because there is no transformations without human. Jadi human juga harus transform. Nah disinilah mulai ada literacy, awareness. Kemudian how to create an organization yang savvy terhadap teknologi. Yang pintar, yang ahli dalam teknologi. Sehingga organisasi perusahaan teman-teman UMKM bisa mengambil kesempatan, bisa mentransformasikan tidak hanya organisasinya, juga produknya, kemudian juga servicesnya menjadi digital, agar relevan dengan kondisi saat ini. Pak Arief, tadi sudah disampaikan mengenai mengapa penting ya untuk bertransformasi sebagai salah satu syarat untuk bisa terus berkompetisi di era baru ya Pak ya. Being relevant. Betul, being relevant. Nah, kalau kita lihat sekarang ini kan banyak isu yang terkait dengan competitiveness UMKM dikaitkan dengan digital. Ketika digital menjadi koridor yang demikian lebar, sehingga kemudian barang yang tercipta di market itu juga kita jadi berkompetisi dengan teman-teman pesaing-pesaing yang juga besar gitu ya. Nah, dalam kacamata Pak Arief itu skala 1 sampai 10 misalkan. Secara umum in general UMKM Indonesia itu kesiapannya berapa baik, Pak? Mungkin 6 atau 7. Masih 6 atau 7 ya? Mungkin 6 atau 7. Karena problemnya adalah human capital. Pertama leadership, yang kedua human capital. Kalau kita bicara infrastruktur, maka pemerintah selama 10 tahun ini sudah doing a lot, Pak, untuk providing the digital infrastructures in order to have a wider access to digital technology kan. Nah, connectivity juga. Tetapi permasalahannya ada pada human capital atau sumber daya manusia. Dan human capital ini sangat challenging because they are rare. Mereka jarang yang memiliki kemampuan, for example UI UX or digital marketing yang memiliki data analytics capability, gitu kan. Atau bisa memahami mengenai robotics, itu nggak banyak. Nah, oleh karena itu kewajiban semua kita untuk mengembangkan human capital, not only government, not only university, but company, corporation, dan terus mendorong ya bahwa menyadari bahwa ada shortness, ada shortage di dalam availability of human capital ini. Jadi human capital ini nggak banyak, not easy to attract, even harder to retain. Nah, gitu problemnya, ya. Karena mereka sangat dicari, gitu kan. Nah, ini tantangan kita semua. Ya. Jadi, tapi pada akhirnya siapa yang membuat human capital ini? Who develop this human capital? At the end is all about leaders. How leaders could spend some money, ya kan, attention, effort to create this human capital. Karena human capital di market tidak banyak. Gitu. Memang ada pemerintah punya program ya untuk mendevelop human capital, tapi not enough. Ini dibutuhkan gerakan semua ya, agar terbentuk satu human capital, sehingga if you are a mechanical engineer, you need to be a mechanical engineer yang digitally savvy. If you are a marketer, you need to be a marketer who is digitally savvy. If you are a lawyer, you need to be a lawyer who is really understand how to create, how to leverage digital technology. Jadi digital is already embedded in our life. Nah, ini yang harus disadari benar oleh para pelaku UMKM dan unavoidable dan tidak bisa dihindari ya, unavoidable. Because gini, dan ini juga penting bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia, Pak. Ya, jadi satu kemajuan bangsa itu ditentukan dari berapa porsi digital economy daripada overall economy. And digital economy inilah yang growingnya cepat. Sehingga if you want to push economic growth, then you have to push digital economy. Karena ini yang bisa membantu ya, selain extractive industry gitu. Kalau manufacturing ya
not always be easy lah Ya, to push ya. Ya. Di dalam suatu perubahan yang besar, transformasi environment lingkungan itu ya, Pak Arif, kan pasti ada yang sudah leading di depan. Indonesia tuh juga nggak kekurangan talenta-talenta yang bisa leading di industri kan ya Pak ya, secara digital gitu ya. Makanya masih beberapa juga bisa menjadi unicorn apa segala macam ya. Nah, ada yang memang sedang dalam proses beradaptasi. Ada yang sudah tertinggal nih Pak. Memang secara nature misalkan UMKM-nya dia itu memang sudah cenderung sudah tua, resource-nya mungkin kurang, beradaptasinya juga kurang. Nah, dalam konteks ini yang 1-2 mungkin bisa didorong maju ya Pak. Nah, bagaimana cara kita treatment yang tertinggal ini Pak di dalam proses transformasi ini? Kembali lagi human capital. How to provide the human capital to them. Karena salah satu tantangan daripada leadership di dalam organisasi adalah many of leaders are not native, digitally native. Mostly orang yang sudah menjadi pemimpin itu sekitar 40, 50, 60 tahun. Dan they don't really believe in digital technology. That's the key. Jadi itu kuncinya. Bagaimana bagaimana meng-convert leaders atau pemimpin dari non-believer menjadi believer teknologi gitu. Sehingga mereka mau invest di sana. Nah, yang kedua adalah environment. Ya, pemerintah, stakeholders lah ya, not only government, pemerintah, korporasi, ya, akademia, ya, NGO itu harus bekerja bersama ya untuk menciptakan para leaders dan digital talent ini. Sehingga terciptalah satu proses di mana supply-nya berjalan, kemudian everybody can learn. Ya. Kemudian mencoba jangan sampai teman-teman yang tidak digital savvy leftover, tertinggal. Mereka harus di-groom, mereka harus dibawa masuk ke dalam, ya, dibantu, gitu, dibantu. Bapak nggak bisa membandingkan dengan unicorn. Unicorn itu udah digital savvy sekali, gitu ya. Tapi kita bicara UMKM di sini. Oke, terima kasih. Menarik sekali Pak Ilham. Ini tadi bahas bahwa satu, digitalisasi itu penting ya, dan itu emas ya. Kalau kita tidak mau masuk ya berarti kita akan digilas oleh zaman lah kira-kira gitu Pak ya. Dan kemudian tadi untuk bisa mencapai situ yang paling penting juga faktor utamanya adalah dari si leaders and people ya. People-nya competence human itu menjadi salah satu hal yang penting. Kita akan lanjutkan lagi para pendengar sekalian setelah kita ikuti lagu-lagu berikut untuk mencerahkan suasana kita. Voice of Indonesia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia masih bersama saya Pak Arif Ilham Adnan. Beliau adalah Wakil Ketua Umum dari APDI, Asosiasi Pemimpin Digital Indonesia. Tadi di sesi pertama sudah kita bahas bersama mengenai pentingnya dan kemampuan kesiapan UMKM Indonesia untuk masuk di dalam digital ya Pak. Nah, kita akan masuk di segmen kedua nih Pak. Ini para pendengar kami ini kan ini banyak sekali yang sudah punya usaha, pemimpin usaha di level yang UMKM ya Pak ya. Nah, kalau seandainya kita mau bikin step by step, Pak, ini langkah praktisnya, langkah demi langkah supaya bisa go digital. Nah, itu kira-kira seperti apa, Pak Arif? Pertama-tama teman-teman harus punya roadmap dulu. Roadmap ya. Roadmap dulu ya. Yang pertama adalah you have to assess your organization first. Ya kan? Organisasi kita ini seperti apa? Apakah sudah agile enough terhadap digital atau tidak, gitu kan? Dan assess human capitalnya seperti apa? Teknologi yang dimiliki bagaimana? Your legacy system seperti apa? Legacy itu yang existing saat ini. Kemudian setelah itu assess juga ya, teknologi yang dibutuhkan apa? Human capital yang dibutuhkan seperti apa? Dibuatlah roadmap. Ya, sehingga kita bisa melakukan step by step initiative to enter this digital business. Nah, digital business paling nggak ada 3 ya. Pertama-tama adalah produknya harus digitalisasi. Bisa fully digitalized, bisa partially digitalized. Ya. For example, kalau dulu orang jual buku, sekarang orang jual e-book. Betul. Kalau dulu orang orang memberikan pelatihan, ya kan di kelas, ya kan dengan buku. Sekarang orang memberikan pelatihan online. Dan this online ini borderless Pak Wahyu. Ya, nggak ada batas, nggak ada batasan waktu. You can access this online training at any time, dimanapun, dengan size siapapun.
Kalau di kelas kan hanya 100-200 orang. Tapi online can be 1 or 2 millions. Apalagi dengan adanya mass open online course MOOC. ya. MOOC ya, MOOC gitu ya. Nah, itu satu contoh. Business process, you have to digitalize your business process. Kalau misalkan tadinya menggunakan buku untuk mencatat ya, accounting system, atau menggunakan voucher untuk melakukan treasury activity atau bayar membayar, maka itu bisa di-digitalize. Gitu kan? Nah, kemudian setelah itu barulah masuk ke digital market. Digital market ini ya bisa lewat platform atau you can sell it by yourself melalui your website gitu kan. Tetapi yang paling penting adalah menyadari bahwa this digital market ini very dynamic, including pricing. Karena pricing menjadi sangat terbuka. Pricing jadi sangat terbuka. Jadi begini misalkan, dulu Bapak punya toko ya di let's say one small city in Sumatera, katakanlah Kota Binjai, punya toko di sana. Bapak bisa menentukan harga sendiri. Karena tidak ada kompetisi. Tapi once you are online, the competition is worldwide, Pak. Iya betul juga. Ya kan? Dan market itu bergerak atas satu equilibrium, sehingga pricing menjadi sangat dynamic. Nah, your company need to be very agile untuk menghadapi hal seperti itu. Kuncinya adalah diferensiasi. Bagaimana melakukan diferensiasi terhadap produk unique, differentiated, ya kan? Sesuai dengan keinginan market, jadi market base atau customer base atau customer centric. Barulah kita bisa melakukan kompetisi di digital market. Tetapi semua itu kembali itu di front line-nya, Pak, di frontingnya. Bisnis prosesnya harus juga digitalize agar mendapatkan optimasi, efisiensi, efektivitas. Itu dilakukan dengan adanya digital talent. Ya kan? Nah, untuk bisa mendeliver digital product. And it must be done tidak harus terencana. Then you need a roadmap atau peta jalan. Yang mana lebih dulu, yang mana ada. Dan harus step by step dari saat ini bagaimana perusahaan untuk menuju ke depan, bagaimana punya visi, misi ya, yang digitalize. Dari saat ini kondisi sekarang assess itu dan lihat view ke depan mau jadi apa, buatlah roadmapnya. Customer centric, market based. Nah terkadang kalau kita bicara UMKM ini kan mungkin tadi kan banyak sekali yang perlu diintervensi ya. Kalau kita mulai elemen-elemen ini kalau terlalu kompleks itu biasanya kan memang membutuhkan infrastruktur, talent, resource yang mungkin sekarang tidak dimiliki. Nah dalam konteks ini partnership itu perannya di mana Pak? Bagaimana teman-teman ini bisa menggalang partnership dengan pihak lain supaya hal-hal yang tidak bisa ditutup itu bisa dijadikan sebagai joint collaboration gitu. Nah, oleh karena itu tadi yang kita harus melakukan assessment terhadap organisasi kita, ya kan? Apa yang kita punya, apa yang nggak kita punya, yang mana kita punya safeness, yang mana strength kita. Biasanya strength kita mungkin di manufacturing, membuat sesuatu dengan sangat ahli gitu ya. Tapi digital marketing mungkin kita nggak ahli. Then you have to work with someone else, dengan stakeholders yang memiliki kompetensi, memiliki akses, ya kan? Kemudian setelah itu, mungkin masalah digitalisasi terhadap finance and accounting kita nggak punya keahlian. Then you have to work with someone yang memiliki kompetensi di sana. Kemudian mungkin, untuk human capital management yang harus digitalize kita nggak punya keahlian. Then we work with someone else. So this partnership, collaborative works dengan stakeholders itu menjadi kunci di dalam digitalisasi. Because you cannot do it by yourself. Kecuali Anda konglomerasi yang sangat luar biasa besar. Tapi kalau we are UMKM dan collaborative. Kuncinya adalah memiliki network, Pak. The right network. Network yang pas, yang benar. Sehingga bisa engage, bisa collaborate dengan the right partner.
yang memiliki right mindset Oke. antara kita dengan mereka. Oke, menarik sekali. Nanti kita akan masuk lagi ke elemen mindset, ini penting sekali kan. Nanti kita akan juga masuk ke dalam peran ya dari bagaimana kita mengoptimalisasi jejaring ini Pak ya. Tadi Pak Arief sudah bicara mengenai step by stepnya. Yang pertama assess dulu, berkaca dulu ya kondisi sekarang seperti apa. Baru kemudian kita buat peta jalan gitu. Setelah kita buat peta jalan, kemudian kita berkolaborasi dengan pihak lain. Baru kemudian nanti masuk ke market yang lebih luas. Para pendengar sekalian, kita akan kembali lagi di segmen ketiga nanti. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah lagu-lagu berikut ini. Voice of Indonesia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia, segmen terakhir dari VOA Bistalk kali ini masih mengangkat tema bagaimana kita bisa masuk ke dalam bisnis digital dengan baik. Bersama kita sudah hadir ahlinya, Bapak Arief Ilham Adnan. Beliau adalah Wakil Ketua Umum dari APDI, Asosiasi Pemimpin Digital Indonesia. Pak Arief, tadi kita udah cerita mengenai bagaimana kita bisa masuk ke digital ya. Dan sekarang saya pengen tahu nih Pak, tadi sampaikan ada salah satu kata kunci penting nih, networking, jejaring gitu ya. Nah, asosiasi ini kan salah satu bentuk jaringan ya Pak. Nah, boleh ceritakan Pak, APDI ini sebenarnya apa visi misinya, perannya seperti apa Pak di dalam ekosistem ini Pak? Saya boleh sedikit skip ya. Boleh. Before we go that, ada satu konsep namanya digital trust Pak. Digital trust ini adalah konsep bahwa you would only be allowed to work someone if you are trustable. Betul ya? Yeah. Jika ada rasa percaya di antara para stakeholders, maka stakeholders ini mau bekerja sama. Begitu. Begitu juga dalam digital space. Maka dibutuhkan trust. Trust di dalam digital space. Apa trust itu? Yang pertama, you need to have a cyber security and reliability in place. If you don't have that, people will not work with you. Jadi harus ada kemampuan untuk mengelola keamanan siber dan reliabilitas ya, kehandalan siber di dalam organisasi Bapak. Kemudian mesti ethical, bahwa sama-sama melakukan bisnis yang ethical. Jangan merusak lingkungan, jangan membahayakan orang lain. Kemudian upaya semaksimal mungkin untuk menjaga privacy. Ya, privacy data privacy gitu. Dan sama-sama berupaya untuk memastikan bahwa setiap inisiatif ya upholding this digital trust principle, sustainability, privacy, ya kan? Cyber security, cyber reliability, ethical dan segala macamnya. Nah, dengan adanya framework dan mindset yang benar mengenai bagaimana kita melakukan engagement dengan stakeholders, maka stakeholders pun mau bekerja sama dengan kita. Itu kunci daripada partnership, kolaborasi. Jadi kita berada dalam platform yang sama. Gitu. Nah, di dalam kaitan seperti itu, maka ada Asosiasi Pemimpin Digital Indonesia. Asosiasi ini adalah asosiasi yang didirikan oleh teman-teman ya yang pernah menjalani satu program namanya Digital Leadership Academy. Digital Leadership Academy ini adalah satu program pemerintah yang diinisiasi oleh Bapak Presiden Joko Widodo saat itu, dititipkan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menjalankan satu program kepemimpinan digital, bekerja sama dengan beberapa top universities di dunia. Kalau dari Amerika itu dengan Harvard University, MIT, Cornell University. Kalau di Inggris kita bekerja sama dengan Cambridge, Oxford, dan Imperial College. Kalau di Asia kita kerjasama dengan University of Tsinghua di Beijing dan National University of Singapore. Nah, dalam kerjasama tersebut kita, pemerintah ya bersama APDI berusaha untuk menciptakan segmen leaders yang digitally savvy. Karena kembali at the end any digital transformation, any transformation on digital itu is all about leaders. Sebagai bagian daripada digital talent yang paling utama untuk mendrive satu digital transformation, innovation in organization. Nah, oleh karena itu dibentuklah asosiasi ini untuk mengcater, menjadi rumah para digital leaders ini agar mereka bisa kontributif terhadap pengembangan digital economy yang just, yang berkeadilan,
yang inklusif dan sustainable dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi. Karena dengan digital economy inilah pertumbuhan ekonomi as a totality ya bisa bertumbuh dengan baik. Dan if you want to move to the advanced economy, menjadi ekonomi negara maju, no other way. You have develop digital. Lihatlah negara China, Jerman, Amerika, Eropa, Korea, they are digitally. Udah digitally transform semuanya. And we have to do it. Gitu. Apalagi negara kita 280 juta ya penduduknya. Challenging ya, ada connectivity, ada infrastruktur. Nah disitulah para digital leaders ini bisa memberikan kontribusi. Ada berbagai macam program yang lain, ada program workshop, ada program exhibition gitu kan. Kami juga menjadi stakeholders pemerintah dalam perancangan, dalam diskusi mengenai peraturan perundangan. Jadi think tank juga ya. Ya, tapi kuncinya adalah menjadi para agent of change, menjadi driver dalam digital transformation yang tidak hanya bisa dilakukan oleh pemerintah, tapi oleh semua stakeholders. Yang mana leaders dari stakeholders berkumpul di organisasi Asosiasi Pemimpin Digital Indonesia. Oleh karena itu namanya Asosiasi Pemimpin Digital Indonesia. Mantap sekali ya. Ini kalau dilihat dari sejarahnya tadi, ini bentuknya nanti akan berbentuk eksklusif sebagai bagian dari tadi alumni dari satu program, atau kita bisa terbuka pada semua yang ingin bergabung itu? For the time being, only alumni, Pak. Atau orang-orang yang pernah menjalani dan bersama, menyelesaikan program Digital Leadership Academy. Kami masih memikirkan bagaimana untuk bisa terbuka kepada para pemimpin lain yang sudah atau sedang melakukan transformasi inovasi digital dengan skala yang cukup signifikan, dengan kompleksitas yang cukup challenging. Karena perannya memang sebagai engine ya sekarang ini ya. Sebagai drivers. Sebagai drivers. Nah kalau program-programnya sendiri apakah juga bisa tap ke masyarakat luas? Oh ya, kita punya exhibition, kita punya workshop ya. Kita juga menjadi menjadi partner pemerintah ya di dalam pengembangan ekosistem digital. Banyak program yang lain ya. Kami juga banyak bekerja sama dengan institusi-institusi yang lain ya, tidak hanya pemerintah tapi juga banyak company ya untuk bisa mengembangkan digital talent ya. Kedepannya juga kita akan melakukan pemberdayaan ekonomi digital ya bagi UMKM. Very open untuk bisa berkolaborasi dengan pihak manapun untuk menciptakan tadi Pak, ekonomi digital yang berkeadilan, yang inklusif dan sustainable. Luar biasa. Terima kasih, menarik sekali ini. Kami berharap banyak ini Pak Arif Ilham ya terkait dengan teman-teman ya. Tentu ini karena sudah sesuatu perkumpulan yang memang sudah pada level tertentu, dengan energinya itu bisa menjadi influence ya, supaya semua itu bergerak ke arah yang tadi diinginkan gitu. Betul. Ya. Menjadi salah satu motor penggerak. Kita sampai di penghujung acara ini para pendengar sekalian, nggak terasa ini sudah hampir 30 menit kita berdiskusi. Namun demikian mungkin sebelum kita tutup ada closing remark Pak, monggo silakan. Ya rekan-rekan semua, this is a reality ya, ini merupakan kenyataan bahwa digitalisasi sudah terjadi dalam kehidupan kita. Banyak teknologi ya, ada artificial intelligence, ada cyber security, tapi kembali semua adalah bagaimana kita memanfaatkannya. We can do it, we can use it for a good things. Bisa juga dilakukan atau dibuat atau dimanfaatkan for the bad things. Make sure we only do it, use it, this digital technology for a good things. Yeah. Oleh karena itu perlu ada prinsip-prinsip digital trust di sana. Digital trust juga bisa menjadi, digital technology bisa menjadi sumber atau awal daripada exclusivity atau ketimpangan. Karena beberapa kawan mungkin tidak dalam posisi cukup beruntung ya memanfaatkan digital teknologi ini. Karena skill, karena pendidikan dan sebagainya. Nah, oleh karena itu upaya kita bersama untuk membuat this digital technology inklusif. Ya. This digital technology juga kontributif terhadap sustainability daripada kehidupan kita. Demikian Pak Wahyu. Terima kasih, menarik sekali Pak
Arif Ilham ya, mudah-mudahan kita nanti bisa berkumpul lagi dan juga kita bisa perdalam lagi ya. Tadi berbagai macam step tadi Pak, mulai dari bagaimana melakukan assessment, bagaimana melakukan blueprint. Kalau mau dibedah ini satu sesi sendiri Pak. Tadi kan ya, kapan-kapan mudah-mudahan kita bisa kerjasama lagi ya Pak. Insya Allah. Ya, para pendengar sekalian, ini mudah-mudahan jadi inspirasi dan bisa memompa semangat kita. Tadi sampaikan oleh Pak Arif bahwa masuk ke dalam digital sudah menjadi keharusan. Kalau tidak mau tertinggal, maka kita mau tidak mau harus memaksa diri kita untuk bertransformasi masuk mengikuti gaya bisnis dan ekosistem di era baru. Para pendengar sekalian, kita akan jumpa lagi nanti di minggu depan dengan topik-topik yang tentu lebih menarik dari sekarang. Silahkan ditunggu dan kita jumpa lagi menjadi UMKM Indonesia yang bertumbuh, sinergi dan berdaya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Voice of Indonesia.